Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Merina Siva dari kelas 11 TKJ 1. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai tunnel dan VPN. Nah teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar mengenai bridge. Sekarang kita akan belajar mengenai tunnel dan VPN. Nah di sini sudah ada internet dan dua mikrotik. Kita buka dulu mikrotik dan mikrotik 1 dan mikrotik 2 nya. Di sini sudah ada IP-nya ya teman-teman. Ini ketikan IP DHCP client print. Untuk mikrotik 1 ada IP-nya 10.0.137.231, sedangkan mikrotik 2 yaitu 10.0.137.254. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan dua VVC. Lalu setelah itu kita sambungkan masing-masing VVC ke mikrotiknya. Nah, di sini kita sudah selesai untuk membuat topologinya. Jadi untuk konsep tunnel dan VPN ini adalah, misalkan kita mempunyai kasus di mikrotik ini adalah zat mikrotik yang berada di Pekalongan. Nah, lalu kita tulis dulu. Nah, di sini pada mikrotik 1 kita tuliskan Pekalongan, sedangkan pada mikrotik 2 kita tuliskan berada di Bandung. Nah, jadi teman-teman, kedua mikrotik ini terhubung ke internet. Namun kita ingin dari PVC itu juga saling terhubung dan bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, cara agar bisa saling berkomunikasi itu kita akan membuat tunnel. Jadi tunnel ini adalah terowongan dari mikrotik 1 ke mikrotik 2. Jadi agar bisa saling berkomunikasi, kita di sini akan membuat virtual interface seakan-akan di sini ada kabel lain-lain ya teman-teman. Nah, jadi mikrotik pertama ini adalah perusahaan A yang dari Pekalongan atau berada di Pekalongan, sedangkan mikrotik kedua ini dari perusahaan yang sama namun berada di Bandung. Jadi karena dari perusahaan yang sama, maka komputer ini harus bisa saling berkomunikasi ya, teman-teman. Terus caranya di sini kita akan membuat tunnel atau VPN, yaitu terowongannya kita bikin terowongan di internet dari mikrotik 1 ke mikrotik 2 agar bisa saling terkoneksi. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk konsep tunnel dan VPN sebenarnya. Sebenarnya untuk panel atau VPN ini ada banyak ya teman-teman, yaitu ada IOV, PPTP, LL2TP, terus OpenVPN, terus juga ada IPsec dan banyak lagi. Tapi kali ini kita hanya akan membahas tentang EIP, PPT, dan L2TP, yaitu ini adalah yang paling sering digunakan di tunnel dan juga VPN ini. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai EIP terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita akan mencoba untuk konfigurasi menghubungkan antara PC1 dan PC2 agar saling terhubung menggunakan EIP terlebih dahulu. Nah, ini kita langsung saja konfigurasi ke mikrotik pertama. Lalu pada interface, lalu kita ke AEV tunnel. Nah, untuk namanya sendiri itu bebas ya teman-teman. Nah, di sini kita buka aja untuk new interface-nya. Nah, di sini saya kasih nama EIP Tunnel to Bandung. Nah, di sini juga teman-teman ada yang namanya local address, remote address, dan tunnel ID. Nah, untuk local address itu adalah IP publik dari kita sendiri atau IP publik dari mikrotik 1, dan remote address itu adalah IP publik dari mikrotik lawan. Nah, untuk local address kita isikan 10.0.137.231. Nah, lalu untuk remote addressnya kita isikan 10.0.137.254. Nah, jadi teman-teman untuk remote address itu dari mikrotik 2 yaitu dengan IP 10.0.137.254, sedangkan lokal addressnya itu dari mikrotik 1. Lalu kita isikan juga untuk null ID-nya yaitu 1, lalu apply dan oke. Lalu kita ke bridge. Di bridge ini kita kasih nama bridge EOIP, lalu apply oke. Pada portnya juga tambahkan EOIP tunnel to Bandung dan tambahkan juga ether 2 yang mengarah ke klien.
Nah, selanjutnya kita juga masuk ke Mikrotik 2 untuk konfigurasi, lalu klik interface dan klik AIP tunnel, lalu klik plus dan kasih nama AIP tunnel to Pekalongan. Untuk lokal address-nya yaitu 10.0.137.254. Untuk remote address-nya kita isikan 10.0.137.231 atau IP dari Mikrotik 1. Untuk tunnel ID-nya kita isikan juga 1, lalu apply dan oke. Nah, setelah ini kita akan masuk ke bridge, lalu klik tambahkan. Dan di sini kita isikan bridge EOIP. Lalu klik apply dan oke. Di portnya juga kita tambahkan EOIP tunnel to Pekalongan, lalu apply dan oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk Ether 2, apply dan oke. Oke, sekarang selesai. Nah, kita akan masuk ke pinetnya kembali. Nah, di sini kita akan ping di PC1 untuk IP-nya 192.168.1.10 dan untuk VPC 2 yaitu 192.168.1.20. Nah, kita buka per terminalnya, lalu kita buat IP di VPC 1 ini. Lalu kita ketikkan IP 192.168.1.10, lalu enter. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini sudah untuk IP PC1, lalu kepada VPC 2 dengan IP 192.168.1.20. Lalu sama, kita klik enter. Tunggu sampai berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, setelah ini kita cek ping di VPC 2 yaitu ke VPC 1. Nah, ini kita ping 192.168.1.10. Nah, ini hasilnya TTL ya teman-teman, yang artinya sudah saling terkoneksi. Nah, ini dari VPC 1 ke VPC 2. Nah, ini sama juga TTL, yang artinya VPC 1 dan VPC 2 saling terhubung. Nah, di sini artinya sudah berhasil ya teman-teman. Namun di sini belum bisa untuk internetan. Lalu kita coba cek di sini di VPC 1. Nah, di VPC 1 ini kita cek. Jadi kita hanya konfigurasi untuk IP-nya saja, tidak ada gateway-nya. Dan di VPC 2 juga sama ya teman-teman. Nah, sebagai pengujian kita coba ping 8888. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, karena yang seperti saya bilang tadi, kita tidak memasukkan gateway-nya. Nah, langsung saja kita konfigurasi untuk bisa internetan. Jadi kita masuk ke Mikrotiknya ya teman-teman. Nah, di sini agar bisa internetan, kita harus mengkonfigurasi gateway-nya. Artinya karena kita sudah membuat bridge dari masing-masing Mikrotik ke EOIP-nya. Nah, jadi kita akan bikin IP dari bridge yang kita buat agar bisa internetan. Nah, langsung saja masuk ke IP address. Nah, ini di Mikrotik pertama ya teman-teman. Terus kita tambahkan interface-nya, kita ubah menjadi bridge EOIP. Kenapa interface-nya di bridge EOIP? Karena port yang sudah kita buat menjadi bridge itu tidak bisa memasukkan IP lagi ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah membuat bridge yaitu di Ether 2 dan juga di EOIP. Berarti Ether 2 dan juga EOIP ini berarti Ether kedua dan juga ini bisa dimasukkan IP address. Karena ini sudah terhubung antara satu sama lain teman-teman. Nah, lalu pada new address kita tambahkan IP 192.168.1.1 dan interface bridge EOIP. Dan pada Mikrotik 2 juga kita tambahkan address 192.168.1.2/24 dengan interface bridge EOIP. Lalu kita DHCP server atau ke DHCP setup. Nah, di sini kita ke firewall NAT. Nah, pada firewall NAT kita klik tambahkan. Lalu pada general untuk chainnya kita secret, out interface-nya Ether 1. Lalu untuk actionnya yaitu masquerade.
Nah, setelah sudah di mikrotik 1 juga kita DHCP serverkan agar lebih cepat. Lalu kita tambahkan saja untuk DHCP setup. Next. Lalu nah, pada DHCP setup ini kita ganti menjadi bridge OIP. Lalu next saja ya teman-teman. Nah, kita di DNS nya juga tambahkan 8888. Lalu setelah sudah, kita masuk ke IP per walnut. Nah, di sini kita tambahkan untuk generalnya kita menggunakan chain SCARNet. Untuk out interface-nya yaitu Ether 1, action-nya masquerade. Lalu apply dan OK. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke new terminal dan kita akan coba ping. Yaitu kita ping 8.8.8.8 atau ping Google. Nah, pada mikrotik 1 ini TTL ya teman-teman, yang artinya sudah terhubung dengan internet. Kita cek juga di mikrotik 2 ping Google juga. Nah, di sini juga sama, untuk mikrotik 2 sama-sama terhubung dengan internet. Nah, setelah itu kita coba ping di PC-nya. Nah, di sini kita IP DHCP terlebih dahulu. Nah, Dora seperti ini artinya berhasil ya teman-teman. Lalu pada VPC 2 kita juga melakukan hal sama, yaitu dengan ketikan IP DHCP ya teman-teman. Nah, oke, sudah. Selanjutnya kita akan tes ping ke Google. Kita ketikkan saja ping 8888. Nah, ini TTL ya teman-teman. Nah, di sini konfigurasi IP-nya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai PPTP. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai PPTP ya teman-teman. Nah, jadi di sebuah IP ini ada sebuah kekurangan ya. Jadi teman-teman, jadi untuk ini hanya bisa di subnetnya saja. Jadi jika kita ingin di router Pekalongan, untuk lainnya itu untuk IP-nya 1.10, terus di router Bandung untuk lainnya itu 2 atau 0. Nah, jika kasusnya seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya, karena untuk IP itu hanya bisa untuk satu subnet. Oke. Di sini kita persiapkan dulu topologinya agar kita bisa siap belajar tentang PPTP. Nah, langkah selanjutnya kita hapus terlebih dahulu konfigurasi EOIP tadi. Nah, oke, sekarang kita akan belajar mengenai konfigurasi PPTP. Untuk konfigurasi PP sendiri ini memiliki konsep server dan klien ya teman-teman. Jadi misalkan untuk router Pekalongan ini menjadi server dan router Bandung menjadi klien. Nah, langsung saja kita akan mengkonfigurasi tunnelnya. Kita langsung saja untuk mengkonfigurasinya ya teman-teman. Nah, di mikrotik 1 bagian IP address kita tambahkan 192.168.1.1/24 dengan interface Ether 2. Lalu kita klik apply dan OK. Nah, lalu kita klik ke DHCP server, lalu DHCP setup, kita next saja, lalu selesai. Nah, di sini kita tambahkan lagi untuk IP addressnya 192.168.2.1/24. Lalu lakukan hal yang sama juga di mikrotik 2 dengan IP 192.168.2.1 ya teman-teman.
Setelah itu kita juga coba untuk setting DHCP-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan make sure terlebih dahulu apakah di Mikrotik ini sudah bisa internetan atau belum. Nah, ini kita ping 8888 ya teman-teman. Nah, ini hasilnya TTL ya teman-teman. Nah, pada Mikrotik juga sama, kita lakukan ping Google. Nah, ini sama juga untuk TTL ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita juga tes di VPC 1 ya teman-teman, dan VPC 2 nya. Nah, ini pada VPC 1 kita ping 8888, hasilnya berhasil yaitu TTL. Lalu kita coba juga di VPC 2. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama juga pada VPC 2 seperti di VPC 1 tadi ya teman-teman. Nah, ini setelah kita IP DHCP-kan ulang semua untuk VPC 1 dan VPC 2 itu berhasil ya teman-teman. Nah, ini kita akan lanjut saja ke video yang selanjutnya. Nah, setelah semuanya berhasil, itu artinya kita sudah siap untuk belajar tentang PPTP. Lalu, untuk PPTP ini, itu memiliki konsep server dan juga klien. Jadi, di root Pekalongan ini misalkan kita buat menjadi server, terus di router kedua ini kita buat menjadi klien. Nah, selanjutnya kita tuliskan, di sini kita buat lainnya, terus kita tambahkan teks. Nah, setelah itu kita langsung saja untuk konfigurasi tunnelnya, kita masuk ke Mikrotik yang pertama. Nah, di sini kita langsung saja untuk konfigurasi, kita masuk ke PPPP pada Mikrotik pertama. Nah, di sini ya teman-teman, kita klik PPP, lalu kita konfigurasi. Nah, lalu sebelumnya PPTP servernya kita enablekan terlebih dahulu. Nah, setelah selesai kita langsung ke secret pada PPP, lalu kita beri nama menjadi, nah di sini untuk namanya kita bisa samarkan ya teman-teman. Nah, ini kita akan beri nama name user PPTP, lalu untuk passwordnya kita menggunakan 123 ya teman-teman semua. Nah, pada servisnya kita isikan PPTP. Nah, selanjutnya di sini ada local address dan remote address. Untuk local address sendiri itu adalah untuk IP yang server, kemudian untuk remote address itu adalah IP yang klien. Nah, di sini berarti kita buat IP baru ya teman-teman. Nah, berarti di sini kita akan membuat kabel GAI atau kabel virtual antara Mikrotik 1 dan 2. Nah, di sini untuk PPTP tunnelnya membutuhkan IP address. Berarti di sini untuk IP PPTP tunnel yang server yaitu 10.10.10.1, dan untuk router di Bandung atau router klien yaitu 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung saja konfigurasi di local address tadi, yaitu pada local addressnya kita isikan 10.10.10.1 atau IP server, lalu pada remote addressnya yaitu 10.10.10.2 atau IP client. Nah, jadi segitu saja ya teman-teman untuk konfigurasi yang server. Yang harus kita konfigurasi di sini adalah PPTP server, kita enablekan. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat video saya saja bagaimana caranya.
Nah, selanjutnya di secret kita tambahkan, dan yang perlu kita isi adalah untuk namanya, terus passwordnya dan servisnya, terus juga local address dan remote addressnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke Mikrotik 2, lalu kita tambahkan interface ke PPT client. Nah, di sini, nah untuk namanya tuh bebas ya teman-teman. Nah, ini kita namanya PPTP saja. Di dial out di sini ada connect to. Kita masukkan IP public pada Mikrotik pertama, bukan IP tunnel dari Mikrotik pertama ya teman-teman. Di sini kita isikan 10.0.137.2.31 dan usernya user PPTP, dan untuk passwordnya 123. Selain sudah running dan dynamic running, di sini pada address listnya kita dapatkan 10.10.10.1 itu untuk server dan 10.10.10.2 itu untuk klien ya teman-teman. Dan selanjutnya pada Mikrotik 2 juga sama ya teman-teman. Di sini kita dapatkan IP 10.10.10.2 untuk server dan 10.10.10.1 untuk klien. Nah, seperti itu untuk konfigurasi PPTP-nya. Namun, komputer 1 dan komputer 2 belum bisa saling komunikasi. Nah, kita baru bikin bahwa untuk antara router ini bisa saling terhubung. Nah, di sini kita coba ping di terminal Mikrotik 1. Kita ping 10.10.10.2. Nah, di sini hasilnya TTL ya, teman-teman. Yang artinya berhasil. Lalu kita ping juga di Mikrotik 2. Kita coba ping 10.10.10.2. Mohon maaf, harusnya 10.10.10.1 ya teman-teman. Nah, di sini kita ulangi untuk pingnya yaitu 10.10.1. Di sini seharusnya berhasil ya teman-teman. Nah, di sini TTL yang artinya berhasil. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi PPTP di server dan juga di klien. Lalu selanjutnya kita akan membuat antar PC 1 dan PC 2 bisa saling terhubung. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah membuat static routing. Nah, kita masuk saja ke Mikrotik pertama ya teman-teman. Terus selanjutnya kita masuk ke IP root. Di IP root ini kita tambahkan ya teman-teman. Untuk destination address-nya kita tambahkan 192.168.2.0/24. Dan untuk gateway-nya karena kita melewati PPTP tunnel, kita isikan 10.10.10.2. Lalu kita apply. Nah, di sini bisa lihat ya teman-teman, kita mendapatkan static routing. Nah, selanjutnya di sini kita masuk juga ke Mikrotik 2 untuk konfigurasi. Di sini kita masuk ke IP root. Lalu kita tambahkan untuk destination address-nya adalah 192.168.1.0/24 dan gateway-nya 10.10.10.1 ya teman-teman. Nah, di sini kita juga mendapatkan static routing ya teman-teman. Nah, karena destinasinya itu 1.0 dan kita melewati 1.1 via user PPTP. Nah, selanjutnya kita sudah bisa untuk melakukan ping antar komputernya. Nah, pada VPC ini kita IP DHCP ulang ya teman-teman. Nah, ini pada VPC 1 kita mendapatkan IP 1.252 ya teman-teman. Nah, kita cek juga di VPC 2 kita IP DHCP. Di sini kita mendapatkan IP 1.254 ya teman-teman. Nah, ini kita ping saja VPC 1 ke VPC 2 dan VPC 2 ke VPC 1. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kita TTL. Ini pada VPC 2 kita coba ping ke VPC 1 juga. Dan hasilnya sama TTL yaitu berhasil. Jadi seperti ini untuk konfigurasi statik pada PPTP ini. Oke, jadi kita sudah belajar tentang cara menghubungkan dengan PPTP. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai L2TP. Nah, untuk fungsi dari L2TP itu sama seperti PPTP, namun dari segi security itu beda dan juga sering digunakan di lapangan itu adalah L2TP. Untuk L2TP sendiri konfigurasinya sama seperti PPTP, yaitu ada server dan juga ada yang client. Nah, di sini kita langsung saja konfigurasinya.
Nah, di sini pada MikroTik 1 kita masuk ke L2TP server, kemudian kita enablekan. Nah, di MikroTik 1 ini dia menjadi server. Karena L2TP ini security-nya kurang, maka kita kombinasikan dengan IPS Edge. Nah, di sini kita yes, kita terus. Nah, ini pada user AppSec-nya kita yes kan. Terus pada IPS Secret kita isikan password yaitu 123 saja ya teman-teman. Nah, setelah itu kita apply dan oke. Lalu setelah itu kita masuk ke secret. Nah, pada secret ini kita beri nama, itu terserah kita ya teman-teman. Tapi di sini saya akan beri nama user L2TP. Nah, selanjutnya di sini juga ada password. Untuk passwordnya ini 123 saja ya teman-teman. Dan selanjutnya ada pun service. Nah, di service ini bebas mau any atau L2TP. Tapi di sini saya memakai L2TP. Selanjutnya ada pun local address dan remote address. Nah, ini 10.10.1 itu server dan 10.10.10.2 itu client. Setelah itu kita masuk ke MikroTik 2. Nah, pada MikroTik 2 atau client ini kita masuk ke L2TP client. Nah, untuk namanya kita skip saja. Untuk di layout ini, connect to-nya kita ke MikroTik 1 yaitu 10.0.137.231 ya teman-teman. Nah, untuk usernya itu masih sama yaitu user L2TP dan passwordnya yaitu 123 ya teman-teman. Selanjutnya kita apply dan oke. Nah, di sini sudah running ya teman-teman, yang artinya sudah berhasil. Nah, di sini kita coba cek di addressnya. Nah, di address list ini 10.10.10.2 itu sebagai client dan 10.10.10.1 itu sebagai server ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi L2TP-nya. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi agar VPC 1 dan VPC 2 itu saling terhubung dengan menggunakan static routing. Ini langsung saja kita masuk pada MikroTik pertama. Nah, ini kita enablekan saja karena IP-nya sama. Nah, selanjutnya kita masuk juga pada MikroTik 2. Kita masuk ke IP root juga dan kita enablekan untuk IP yang sama tadi. Nah, oke sudah. Untuk membuat static routingnya, sekarang kita bisa tes ping ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke terminalnya. Kita masuk ke VPC 1. Nah, pada VPC 1 ini kita akan coba ping ke VPC 2 atau komputer 2 yaitu 192.168.2.254. Nah, ini TTL yang artinya berhasil ya teman-teman. Kita cek juga di VPC 2 yaitu ping 192.168.1.252. Nah, ini hasilnya juga berhasil ya teman-teman. Nah, yang artinya kita sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi L2TP-nya.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar lagi tentang PPPoE. Nah, yang seperti kita tahu ya teman-teman, bahwa PPoE ini berbeda dengan L2TP dan PPTP. Di LIP, PPTP, dan L2TP ini fungsinya menyambungkan antar set, yaitu menghubungkan set antar Pekalongan dan dari Bandung. Nah, sekarang PPPoE itu berbeda fungsinya, yaitu mengamankan layar 2 koneksi. Jadi ketika kita ingin melakukan internetan, jadi ISP mendapatkan IP dan juga di router mendapatkan IP. Nah, itu kan seharusnya bisa internetan ya teman-teman, namun kita ingin lebih secure atau lebih aman. Selain itu, fungsi PPWA adalah nanti kita akan tambahkan user dan juga password untuk internetan. Jadi nanti dari ISP ke router, untuk internetannya kita membutuhkan username dan juga password ya teman-teman. Nah, ini kita langsung saja ke topologi yang baru. Nah, di sini ada topologi baru ya teman-teman, yaitu di sini ada internet, dan dari internet terhubung ke mikrotik 1 dengan Ether 1 dan Ether 2. Di mikrotik 2 terhubung ke mikrotik 2 dengan Ether 1. Kemudian Ether 2 di mikrotik 2 terhubung dengan klien atau komputer. Di sini ceritanya bahwa mikrotik 1 ini akan menjadi SP karena mikrotik 1 nanti akan mencoba untuk sharing internet ke mikrotik 2 dan juga klien. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa konfigurasi itu, misalkan di sini kita mempunyai IP di Ether 2 yaitu 10.10.10.1/24. Kemudian di Ether 1 kita memiliki IP 10.10.10.2/24. Dan nanti di setting default root, terus kalian juga bisa internetan. Nah, kita bisa sebagai ISP itu tidak mau seperti itu. Kita ingin bahwa nanti si customer ini harus memasukkan username dan juga password untuk bisa internetan. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk PPPoE. Jadi di sini PPPoE ini konfigurasinya sama, ada server dan juga klien. Oke, langsung saja kita konfigurasinya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke mikrotik pertama. Lalu kita ketikkan IP DHCP client print. Nah, di sini ada IP-nya yaitu 10.0.137.10. Selanjutnya kita ganti nama sistem identity set name mikrotik 1. Lalu lakukan juga ke mikrotik 2 ya nantinya. Namun kita sebelumnya masuk dulu ke winbox-nya. Lalu kita masuk ke mikrotik 2. Nah, di mikrotik 2 ini kita ganti nama juga sistem identity set name mikrotik 2. Lalu setelah itu kita ketikkan tool Romon. Tool Romon set enable yes. Nah, selanjutnya kita masuk ke winbox. Lalu new winbox dan connect to Romon. Nah, di sini karena kita salah IP, kita cek dulu ya teman-teman. Lalu kita ketikkan kembali.
Di sini kita langsung aja ke konfigurasi servernya, kita ke PWP, lalu kita klik PPPoE server, lalu kita tambahkan. Nah, jadi teman-teman sebelumnya pada Ether 2 MikroTik 1 dan juga Ether 1 di MikroTik 2 itu tidak boleh ada IP ya teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan untuk namanya ini saya default, dan untuk interface-nya yaitu Ether 2 ya teman-teman. Lalu apply dan oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke secret. Nah, di sini kita tambahkan untuk namanya bebas ya teman-teman. Di sini kita namai user PPPoE, dan untuk passwordnya itu 123 saja ya teman-teman. Lalu pada secretnya kita ganti PPPoE. Nah, selanjutnya di local address-nya kita isikan 10.10.10.1 dan remote address-nya 10.10.10.2. Lalu apply dan oke. Selanjutnya kita masuk ke IP firewall. Di sini kita ke NAT, lalu kita tambahkan untuk scene NAT, out interface-nya Ether 1, dan action-nya adalah masquerade, lalu apply dan oke. Nah, selanjutnya kita make sure dulu di sini sudah bisa internet atau belum. Nah, di sini sudah bisa berhasil ya teman-teman. Lalu kita masuk ke MikroTik 2. Nah, pada klien ini kita interface, lalu generalnya ini PPOE out 1 dan interface-nya Ether 1. Lalu untuk usernya yaitu user PPOE, passwordnya 123, dan user base DNS dan add-nya kita checklistkan. Nah, di sini running ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke terminal, lalu kita ping ke Google ya teman-teman. Kita ping 888. Nah, ini berhasil atau TTL. Selanjutnya kita cek juga di kliennya, di sini apakah bisa internetan. Kita ping 88. Nah, di sini belum ya teman-teman, atau reachable. Kita karena belum bisa kita sharing ya teman-teman, kita ke IP address, kita masukkan 192.168.1.1/24 dan interface-nya Ether 2 ya teman-teman. Lalu kita apply dan oke. Nah, selanjutnya kita setting di DHCP server, lalu DHCP setup, kemudian di sini kita menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Pada DHCP server, DHCP setup, lalu di sini kita ganti menjadi Ether 2, lalu kita next saja ya teman-teman. Nah, di sini DNS-nya juga kita ganti 8888. Lalu kita next kan. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita ke firewall NAT. Kita setting di firewall NAT-nya juga ya teman-teman. Di firewall NAT ini untuk chain-nya kita menggunakan SecurNAT, lalu out interface-nya itu PPPoE, dan untuk action-nya yaitu masquerade. Untuk SRC address-nya kita kosongkan saja ya teman-teman. Nah, di sini out interface-nya yaitu PPOE out 1, lalu action-nya yaitu masquerade, apply dan oke. Nah, selanjutnya kita masuk kembali ke Pinet Lab-nya, lalu kita cek di VPC-nya. Nah, di sini kita IP DHCP terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah DORA atau ada keterangan DORA. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman untuk
IP-nya. Selanjutnya kita coba ping 8888. Apakah berhasil atau tidak ya teman-teman? Seharusnya berhasil ya teman-teman. Namun kita cek dulu saja. Nah, di sini untuk ping 888 berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mencoba lagi fitur di PPOE, yaitu fitur bandwidth ya teman-teman. Nah, teman-teman, karena di sini ada kendala di videonya, teman-teman bisa nonton saja videonya sampai ke konfigurasi bandwidthnya ya teman-teman. Pada bandwidth ini, jadi teman-teman misalkan di sini untuk komputernya kita pingin internetnya itu dibatasi. Misalkan 2 mega saja untuk internetan. Nah, langsung saja kita ke konfigurasinya ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke MikroTik 1. Nah, pada secret ini ada yang namanya profil ya teman-teman. Nah, di profil ini saya menggunakan yang namanya default, yaitu bawaan dari sananya. Terus kita pingin bawa user PPOE ini 2 mega saja. Caranya kita masuk ke profil, yaitu di samping secret ini. Nah, di sini kemudian kita klik 2 kali yang default. Lalu kita masuk ke limit. Nah, pada rate limit kita edit saja, yaitu kita masukkan 2M per 2M lalu apply dan oke. Artinya di sini kita pingin untuk downloadnya 2 mega dan juga uploadnya 2 mega, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pengujiannya kita ganti VVC ini menjadi Ubuntu ya teman-teman. Nah, ini kita pakai Docker saja. Setelah itu kita hubungkan dan kita jalankan ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita reconnect. Nah, di sini kita buka. Lalu setelah kita masuk, kita klik saja yang menu ya teman-teman. Nah, di sini sedang masuk ke halamannya. Karena masih error, kita coba kembali ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja sampai masuk ke halaman Ubuntu-nya. Nah, di sini sudah muncul tampilannya ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke menu. Terus kita masuk ke terminal, kita cari saja untuk LX terminal ya teman-teman. Nah, di sini ada ya teman-teman untuk LX terminal. Lalu kita klik saja. Selanjutnya kita cek IP-nya, yaitu IP A. Nah, di sini sudah ada IP-nya yaitu 192.168.1.253/24 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk internetan. Kita browsing di Chrome. Kita cari saja seperti tes ya teman-teman. Nah, di sini lumayan lama. Lalu kita cari saja seperti tes Oglow.
ya teman-teman. Nah, di sini lumayan lama. Nah, selanjutnya kita klik saja mulai. Kemudian, teman-teman, ini lama ya karena mungkin nge-lag, karena berat juga ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja. Nah, oke, jadi tampilannya jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kurang lebih hasilnya seperti itu tadi ya teman-teman. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.